kabar adik-adik? Jumpa lagi dengan Kak Janis di sini. Senang sekali kita bisa ketemu lagi adik-adik ya. Semoga kita semua sehat, senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yesus. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan bersama Mars PT. Kita akan masuk dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Kita akan menyanyikan pujian pertama dari Kidung Muda-Mudi 181, Somebody's Knocking at Your Door. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, puji syukur dan terima kasih karena Bapa sudah kumpulkan kami di tempat kami masing-masing dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Berkati kami Tuhan, agar kami bisa fokus mengikuti ibadah hari Minggu ini dengan baik dan berkenan kepada Tuhan. Urapi hati dan pikiran kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membacakan Mazmur secara bersama-sama, terambil dari Mazmur 103 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Mazmur 103 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Sudah dapat semua adik-adik? Kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Demikian pembacaan Mazmur. Kita akan sambut dengan pujian dari
Kidung Muda-Mudi 105 ayat 1 dan 2, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu kita akan masuk dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Urapilah hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga boleh tertuju kepada firman Tuhan. Berkati Kak Janis yang akan menyampaikan firman, agar firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua yang menyampaikan dan mendengar firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkannya. Amin. Akan siapkan bacaan kita terambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Efesus. Efesus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Sudah siap adik-adik? Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Kita baca sama-sama ya. Kita mulai. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu, kamu jangan lagi tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaan-Mu. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Disebut berbahagia adalah yang membaca dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini ditujukan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita sudah bisa baca di dalam Efesus 1 ayat 1. Di sini Paulus menyebut dirinya adalah Rasul Yesus Kristus oleh kehendak Allah. Artinya adalah Rasul Petrus menjadi rasul atau utusan Allah bukan karena keinginan dari dalam diri Paulus sendiri.
Bukan karena kehebatan Rasul Paulus, bukan karena kekayaan ataupun kegantengannya dan sebagainya, melainkan karena kehendak Allah. Itu semua dikatakan karena karunia Allah, pemberian Allah, anugerah Allah, pilihan Allah atas diri Rasul Paulus. Nah, bacaan yang kita baca tadi menuliskan di ayat-ayat yang pertama hingga ayat yang ke 13 tadi ya, 1-13, Rasul Paulus kembali mengatakan rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Jadi adik-adik, dulu itu panggilan atau keselamatan itu hanya dikatakan diberikan kepada bangsa Yahudi, ya, kepada orang Israel, bangsa Yahudi saja. Tetapi kemudian Rasul Paulus mendapat wahyu, mendapat panggilan, mendapat kasih karunia, mendapat anugerah dari Allah untuk dia bisa memberitakan Injil kepada orang-orang lain yang bukan Yahudi. Tadi kita baca di atas ya. Rasul Paulus sudah mengalami sendiri apa yang Tuhan Yesus katakan kepada dia, dan dia sudah mengatakannya kepada orang-orang bukan Yahudi untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa Yesus Kristus itulah adalah utusan Allah untuk menebus manusia yang berdosa. Nah, adik-adik, ini semua sebetulnya diawali dari kejadian ketika manusia pertama jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ya, pada saat manusia itu jatuh ke dalam dosa, ya, Tuhan Allah katakan bahwa manusia terputus hubungannya dari Allah. Manusia tidak bisa lagi datang kepada Allah. Karena apa? Karena manusia berdosa. Allah adalah Allah yang Maha Kudus, dan Allah tidak bisa dihampiri oleh manusia yang berdosa. Ada gap, ada jurang antara Allah dengan manusia. Zaman nabi-nabi sebelumnya dikatakan bahwa akan ada seorang Mesias, juru selamat yang akan membawa manusia kembali kepada Tuhan. Ya. Di sini tadi dikatakan rahasia itu sudah dikatakan kepada para nabi akan diberikan kepada bangsa Yahudi. Tetapi Rasul Paulus pada saat ini mengatakan bahwa ia memperoleh wahyu dari Allah bahwa firman, kebenaran, keselamatan itu juga diberikan kepada orang-orang bukan Yahudi. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Di sini Rasul Paulus mengatakan dia sebagai utusan Allah, dia sebagai Rasul Allah. Demikian ya adik-adik ya. Jadi di ayat yang ke-6 itu ditegaskan lagi ya. Orang-orang bukan Yahudi ya, karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jadi keselamatan itu adik-adik untuk semua bangsa, bukan hanya untuk bangsa Yahudi saja. Ya, itu yang Rasul Paulus katakan di dalam perikop yang tadi kita baca. Kemudian yang kedua, Rasul Paulus mau mengatakan bahwa Injil itu, ya, Injil itu atau kabar keselamatan itu yang harus disampaikan oleh Rasul Paulus kepada semua orang itu tadi merupakan suatu hal yang memang harus disampaikan. Ya. Jadi Rasul Paulus mengatakan tadi kakak bilang dia memperoleh kasih karunia Allah, anugerah Allah, pilihan Allah atas dirinya untuk menjadi pemberita firman. Itu juga yang Rasul Paulus katakan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di Efesus pada saat itu. Ya, di Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 10. Hingga ayat yang ke-11 ya. Efesus 1 ayat 3 sampai 10. Dia katakan, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang terpilih ya, di dalam Kristus akan memperoleh bagian yang dijanjikan. Ayat 11 ya. Efesus 1 ayat 11. Semua akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Adik-adik, kenapa Rasul Paulus mengatakan hal sedemikian? Kenapa? Balik lagi cerita kakak tadi. Kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa yang membuat manusia terpisah dari Allah. Ya? Manusia nggak bisa datang kepada Allah.
nggak bisa mendapat bagian dalam kerajaan surga, nggak bisa dengan upaya manusia sendiri. Karena apa? Karena kita ini semua sudah mati akibat dosa. Karena dosa, kita telah kehilangan kemuliaan Allah di dalam diri kita. Kita telah cemar, tidak kudus lagi. Dan semua manusia menerima akibat dosa, yaitu maut. Tidak peduli apakah dia sudah besar, masih kecil, masih bayi, semua manusia menerima akibat dosa, yaitu maut. Dan manusia berdosa tidak bisa kembali kepada Allah dengan upayanya sendiri. Tidak bisa. Semua manusia akan mati. Ya. Dan hanya karena kasih karunia Allah, jadi Allah yang berinisiatif melakukan tindakan keselamatan itu kepada manusia berdosa melalui Kristus Yesus, Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Jadi kesimpulannya adalah adik-adik, keselamatan itu adalah anugerah, ya, bukan kita yang mengupayakannya. Bukan karena kita pandai, kita kaya, kita ganteng atau cantik, maka kita selamat. Atau karena saya rajin beribadah, saya selamat. Bukan. Selamat karena percaya Tuhan Yesus. Ya. Karena itu satu-satunya jalan yang Allah sediakan untuk manusia kembali kepada dirinya. Jadi, setelah orang atau manusia percaya kepada Tuhan, manusia itu yang tadi sudah rusak karena dosa, cemar karena dosa, dia menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru, diberi label baru, status baru. Apa statusnya? Anak-anak Allah. Ciptaan baru, anak-anak Allah, anak-anak terang, seperti itu. Perubahan dari status yang lama, dari gelap menjadi terang, itu tentu ada konsekuensinya, adik-adik. Ya. Bukan berarti kalau orang sudah percaya Tuhan Yesus, saya sudah anak terang, selesai. Kemudian saya suka-suka perilaku saya di dunia ini, tidak. Itu yang Rasul Paulus katakan di dalam pelajaran kita pada hari ini. Status kita sudah berubah dari gelap menjadi terang. Ciptaan baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, sekarang apa konsekuensi kita sebagai anak Allah? Konsekuensi kita sebagai manusia baru, ciptaan baru, anak-anak terang. Yang pertama, konsekuensinya adalah hidup kudus sesuai dengan standar Allah. Standarnya standar Allah, adik-adik ya. Berat, susah. Karena apa? Karena Allah itu tidak berdosa. Sedangkan kita ini manusia. Tapi paling tidak, kita memiliki pandangan yang kita arahkan kepada kekudusan Allah. Kita berusaha seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita tidak akan bisa 100% seperti Allah karena kita bukan Allah. Tetapi ada bagian kita yang harus kita lakukan. Ya. Hidup kudus sesuai standar Allah. Konsekuensi kedua, ketika kita berubah menjadi anak-anak terang atau anak-anak Allah adalah yang kedua. Kita harus melakukan tugas membangun persekutuan tubuh Kristus. Tadi bacaan kita juga mengatakan ya, di dalam ayatnya yang ke 10 ya, 9 dan 10 ya. Ayat yang ke-6 ya. Dikatakan kita ini menjadi anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jadi kita, Kak Janis, adik-adik semua adalah satu bagian dari tubuh Kristus. Nah, di dalam tubuh Kristus ini kita memiliki satu tanggung jawab sebagai konsekuensi kita percaya Tuhan Yesus ya. Untuk apa? Untuk membentuk satu kesatuan iman yang teguh di dalam Tuhan.
agar semua anggota ini memiliki pengetahuan yang dalam kepada Tuhan Yesus, mengimani dengan sungguh-sungguh, melakukan firman itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi adik-adik, bukan karena adik-adik masih kecil, maka adik-adik tidak punya tugas dan tanggung jawab di gereja. Adik-adik punya tugas dan tanggung jawab di gereja. Apa tugas dan tanggung jawab? Mulai dari diri adik-adik sendiri. Hidup kudus di dalam Tuhan. Yang kedua, menjadi saksi bagi orang lain. Seperti apa sih hidup kudus itu? Seperti apa sih yang Tuhan kehendaki dalam hidup sebagai anak-anak Allah? Jadi itu bukan tugasnya pendeta untuk hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Itu tugas kita semua yang percaya Tuhan Yesus, yang akan menerima janji keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi adik-adik, dari sini kita mau belajar 3 hal. Bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Untuk sampai kepada Bapa harus melalui iman kepada Tuhan Yesus. Hal kedua yang kita pelajari adalah setiap orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus itu harus meresponnya, harus mengambil konsekuensinya sebagai ciptaan baru, anak-anak Allah, yaitu dengan hidup kudus dan hidup sebagai anak-anak terang yang menuntun orang lain yang belum kenal Tuhan Yesus untuk jadi kenal Tuhan Yesus melalui hidupnya. Ya. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita pelajari dari bacaan kita hari ini adalah setiap orang yang percaya ini adalah satu bagian dari tubuh Kristus. Sebagai satu kesatuan dari tubuh Kristus, gereja harus melanjutkan berita Injil, berita keselamatan ini kepada seluruh dunia. Kita di dalamnya, adik-adik dan Kak Janis di dalamnya. Kita harus sama-sama melakukan tugas sebagai saksi Tuhan melalui gereja. Dalam hidup kita sehari-hari, di tengah masyarakat, di sekolah, di keluarga, dimanapun. Kakak tidak bilang itu sesuatu yang mudah adik-adiknya. Itu sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena manusia itu punya ego. Karena manusia punya harga diri, punya pride, punya akal, punya logika. Ini yang membuat jadi sulit untuk kita patuh dan taat kepada Tuhan, untuk kita menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, adik-adik, itu tadi pelajaran yang sudah kita pelajari dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Sekarang kakak punya pertanyaan buat adik-adik. Adik-adik sudah kenal Tuhan Yesus belum? Pasti adik-adik ada yang jawab, atau semua menjawab, sudah. Adik-adik sudah kenal Tuhan Yesus, betul. Adik-adik sudah kenal Tuhan Yesus sejak dari masih kecil. Dari TK, SD, melalui kakak-kakak pelayan, melalui orang tua. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik, mencinta anak-anak. Ya, adik-adik kenal Tuhan Yesus. Tetapi, apakah adik-adik dikenal oleh Tuhan Yesus? Itu pertanyaannya. Ya, adik-adik kalau misalnya nih ya, adik-adik tahu domba, ya, kalian tahu kan bedanya dengan kambing? Beda kan ya domba dengan kambing ya. Seorang gembala, dia tahu membedakan mana domba, mana kambing. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Jadi dia tahu mana domba-dombanya dan mana yang kambing, dia pisahkan. Dombanya dia kumpulkan, kambingnya dia sisihkan. Nah, ketika adik-adik mengatakan, "Kak, saya kenal Tuhan Yesus." Tanyakan pada diri adik-adik, apakah Tuhan mengenal saya? Itu sangat penting adik-adik ya. Karena kalau Tuhan tidak kenal kita, percuma. Meskipun label saya orang Kristen, anak Allah, manusia baru, kalau Tuhan tidak kenal kita, percuma. Ya. Bagaimana caranya, Kak? Supaya Tuhan kenal sama saya.
Bagus, pertanyaan yang bagus. Supaya Tuhan kenal sama kita. Tuhan itu kan Allah. Kita itu kan anak Allah. Kita harus mirip dengan Allah. Seperti adik-adik misalnya. Adik-adik misalnya Tirsa, ya. Kebetulan kakak tahu nih, kakak ngajar kelas EK sekarang, Tirsa ya. Tirsa adalah anak Bapak Tongam dan Ibu Celia. Nah, kalau ada orang yang bilang sama Tirsa, Tirsa, kamu mirip loh sama Pak Tongam. Ya nih, hidung kamu mirip sama Ibu Celia. Tirsa rasanya gimana? Senang, bangga. Oh iya benar, saya memang anaknya Pak Tongam dan Ibu Celia. Saya mirip dengan mereka. Tapi pasti Tirsa akan sedih, akan ngerasa gimana gitu. Seandainya orang bilang, kok lu gak ada mirip-miripnya sih sama Pak Tongam atau Bu Celia? Sedikit pun gak ada miripnya. Tuh lihat, kulit kamu beda warnanya dengan mereka. Bentuk hidung kamu, bibir kamu, semua. Bahkan sikap kamu, sifat kamu berbeda dari mereka. Nah, mirip dengan Allah. Anak Allah harus mirip dengan Allah. Kenapa? Karena kita anaknya. Sedih banget kalau kita bilang kita anak Allah, tapi kita nggak mirip dengan Allah Bapa kita. Mirip dengan Allah, Allah dengan segala keadaannya ya. Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha dahsyat. Kita anaknya. Di awal tadi kakak katakan, kita harus hidup kudus sesuai standar Allah. Ya karena kita anak Allah. Pertanyaan pertama sudah kakak sampaikan ya, adik-adik jawab. Apakah saya udah mirip sama Allah? Dalam perkataan saya, dalam perbuatan saya, dalam pikiran saya, apakah saya udah mirip sama Allah? Pertanyaan kakak yang kedua adalah, sudahkah adik-adik percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat adik-adik secara pribadi? Mungkin adik-adik ada yang mengatakan, sudah kak, saya udah percaya Tuhan Yesus. Kedua, mungkin adik-adik ada yang menjawab 50-50 kak, kadang percaya, kadang enggak. Mungkin juga ada yang menjawab, belum kak, saya belum percaya, saya masih berproses untuk percaya. Ada 3 jenis jawaban yang bisa adik-adik sampaikan dari pertanyaan kakak yang kedua ini. Apapun itu adik-adik, adik-adik harus gumuli dalam doa. Adik-adik harus terus tanya pada Tuhan, tanya pada diri adik-adik sendiri. Tuhan, saya mau ikut Tuhan, saya mau percaya Tuhan, saya mau mengenal Tuhan, saya mau dikenal oleh Tuhan, saya mau percaya kepada Tuhan. Itu satu langkah yang pertama. Setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita juga harus mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya kak? Kalau mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus itu, kakak mau kasih contoh seperti ini adik-adik ya. Kalau adik-adik tahu ya seorang akrobat yang hebat ya, pemain akrobat yang hebat, dia pintar menyeberang dari satu gedung ke gedung yang lain, atau dari satu tempat ke tempat lain memakai tali di satu ketinggian tertentu. Adik-adik lihat orang itu menyeberang, weh hebat, dia bisa menyeberang selamat bolak-balik, gak jatuh. Itu adik-adik percaya bahwa dia adalah pemain akrobat yang hebat. Tetapi ketika pemain akrobat itu mengajak adik-adik untuk digendong oleh dia melewati tali itu, menyeberang ke sana dan kemari, apakah adik-adik mau? Nah, mempercayakan diri kepada Tuhan adalah ketika adik-adik mau digendong oleh sang pemain akrobat itu, jalan dari ujung sini ke ujung sana dari ketinggian tertentu, kemudian kembali lagi. Adik mempercayakan seluruh keberadaan adik-adik, mau jatuh kek, mau mati kek, mau apapun, percaya Tuhan. Seperti itu ya, mempercayakan diri kepada Tuhan. Pertanyaan kakak yang ketiga adalah,
adik-adik sudah percaya, sudah kenal, sudah mempercayakan diri. Pertanyaannya, adik-adik udah sampai di level mana nih? Kan gitu ya. Oke, sudah percaya. Oke, sudah mempercayakan. Tapi kan hidup kita kan masih panjang. Mungkin adik-adik ada yang nanti umurnya kakak nggak tahu ya. 70 kah, 80, 90, atau berapa kakak nggak tahu. Atau kakak juga nggak tahu sampai umur berapa. Hidup kita masih panjang, masih ada hidup kita di dunia, berproses. Kita udah sampai di level mana? Masih level dasar seperti bayi secara rohani, atau kita dalam kanak-kanak rohani, atau kita remaja rohani, atau kita sudah dewasa secara rohani? Itu jadi pertanyaan kita juga adik-adik ya, pertanyaan yang ketiga tadi. Kalau kita masih dalam level anak-anak atau bayi secara rohani, ya kita makan makanan rohani sesuai dengan usia rohani kita. Baca Alkitab, baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, dengar nasihat papa mama. Nah, setelah itu kita punya tugas ya. Setelah kita mengukur, kita tahu kadar keimanan kita, rohani kita udah sampai di mana, kita punya satu tugas, menjadi saksi bagi dunia ini. Memberitakan berita keselamatan pada seluruh dunia bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bahwa keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus. Saya saksinya ya, itu dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saya saksinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan. Saat ini juga adik-adik dan Kak Janis diajak oleh firman Tuhan kita pagi ini untuk menjadi saksi Kristus. Kalau ada orang lain yang belum kenal Tuhan Yesus, harus lewat saya. Caranya, perkataan saya, pikiran saya, perbuatan saya. Saya atur supaya fokus kepada Allah Bapa. Supaya saya mirip dengan Allah. Supaya saya mirip dengan Tuhan Yesus. Sehingga orang lain yang melihat saya, melihat Tuhan Yesus di dalam hidup saya, dia juga akan percaya dan memuliakan Allah Bapa di surga. Percaya pada Tuhan Yesus dan memuliakan Allah Bapa di surga. Baik adik-adik, itulah firman Tuhan yang boleh kakak sampaikan kepada adik-adik. Kiranya adik-adik diberikan kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur dan terima kasih Bapa di surga atas firman Tuhan yang telah kami dengar, yang telah mengajar kami untuk senantiasa bersedia menjadi pemberita firman dalam kehidupan kami. Bapa di surga, meskipun kami masih muda, biarlah Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan kepada kami, sehingga kami bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Ya Bapa, kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan berkenan menyertai kami dalam perjalanan kami, menyertai kami dalam kegiatan sekolah kami, belajar mengajar ya Tuhan. Biarlah Tuhan berikan hikmat, akal budi, kepandaian kepada kami untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Berkati juga kedua orang tua kami yang menjaga dan merawat kami Tuhan. Berkati Tuhan agar apapun yang mereka kerjakan Tuhan berkati, sehingga mereka boleh menjadi orang tua yang baik bagi kami. Kami berdoa juga untuk gereja kami, GBP Sangkakala, untuk pendeta kami, Pendeta Esther Siwa dalam tugas pelayanannya ya Bapa. Kiranya Tuhan memampukan pendeta kami untuk menjalankan tugas pelayanannya dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan para presbiter dan keluarganya Tuhan. Tuhan juga memberkati mereka dalam tugas pelayanan mereka. Tuhan juga memberkati persekutuan Terunai Tuhan GBP Sangkakala, berkati kakak pelayan, para pengurus, dimanapun juga mereka berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk presiden kami, wakil presiden kami, dan segenap menteri, dan orang-orang yang bertanggung jawab mengurus bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua, agar bangsa dan negara kami dijauhkan dari segala macam malapetaka, mara bahaya, segala macam bentuk perpecahan, dan hal-hal yang mengancam keutuhan dan kedaulatan negara kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk
kondisi pandemi COVID yang hingga saat ini masih terus melanda Indonesia, Jakarta, juga dunia ini ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati agar kiranya pandemi COVID ini segera berlalu dari bumi kami, dan Tuhan juga berikan hikmat kepada kami seluruh manusia yang ada di muka bumi ini untuk menjaga kesehatan kami dengan baik, memakai masker, mengikuti protokol-protokol kesehatan, agar kiranya pandemi COVID ini bisa segera berakhir dan ditemukan dengan obat-obatan yang diperlukan. Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa ucapan syukur kami, doa permohonan kami yang kami naikkan kepada Bapa di surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam kehidupan sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan dimanapun kalian berada, jadilah saksi Tuhan dalam kekudusanmu dan dalam perkataanmu, pikiran dan perbuatanmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan menyanyikan pujian penutup dari KMM 131, Tiap Langkahku. Tuhan Yesus untuk ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna yang boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami lakukan di sini, dan Tuhan berkenan menerima puji-pujian kami sehingga ibadah kami ini berkenan kepada Tuhan dan kami boleh pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Bapa
Sampai jumpa adik-adik. God bless you.